Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Dan memang kalau kita perhatikan untuk Euro USD sendiri, kemarin itu dia bergeraknya itu cukup dikit ya. Dan kalau kita lihat dari harga 30.656 sampai kurang lebih ke harga 2.729. Jadi memang hanya hitungannya itu kalau kita perhatikan di sini tuh dia turun kurang lebih 0,88% saja dari total target yang kita tentukan itu ke harga 1.253. Nah, kita lihat lagi di sini memang potensi dia itu membentuk double top ya di sini karena memang dilihat di 1 jam itu dia posisinya begini 1, 2, 3, 4. Nah, dia kalau udah double top berarti minimal dia itu harus breakout dari mana? Dari 2.768 ini. Berarti di sini kita pindahin dulu untuk resistennya saat ini. Kita hapus dulu di sini. Nah, resistennya itu berarti ada di level harga, support ya, di 2.742. Ini jadi area support yang cukup penting nih untuk si Euro USD hari ini. Ini dia udah berubah lagi soalnya. Kenapa ini jadi cukup penting? Karena ini juga merupakan area dari low-nya dia 1 jam itu. Jadi kalau misalnya dia break dari low ini, artinya pergerakannya itu berubah menjadi tren turun. Ya, artinya nanti itu dia targetnya di mana? Target dia itu di sini. Yang pertama terdekat itu di sini di 1961, kemudian baru keduanya itu di sini di 1253 seperti yang kita targetkan pada video sebelumnya. Nah, kalau dia break dari sini, kita lihat dulu nih. Kalau dia break dari sini, memang potensinya itu adalah dia naik tertinggi yaitu di 6.000. Tapi kalau kita lihat lagi di time frame 1 jam, memang ada beberapa area yang harus kita jadi perhatikan juga di time frame 1 jam ini. Yang pertama itu di level harga 4.825. Kenapa di sini? Karena ini juga merupakan area SNR dia atau support become resistant untuk Euro USD ini sendiri. Ya di harga 4.800 kita bisa lihat di sini ya untuk area SNR-nya. Ini terbentuk pada tanggal 13 Juni 2022 sampai terakhir disentuh itu pada tanggal 1 Juli 2022. Jadi ini merupakan area SNR yang cukup penting ya untuk si Euro USD. Nah, kalau kita lihat lagi, memang saat ini sih secara struktur harga dan secara tren itu dia sudah berubah. Jadi ini udah kita bahas perubahannya dari dia breakout trend line, dari sebelum dia breakout ya itu sudah kita bahas juga. Nah, ini kita lihat dulu nih dari segi DXY. Kalau DXY sih sendiri kalau saya perhatikan memang dia itu di time frame kecil ya, di time frame kecil seperti 30 menit itu ada gap. Nah, gapnya ini belum ditutup sama dia untuk sampai saat ini. Yang sebelah sini gapnya. Ini belum tutup. Jadi memang masih potensi untuk tutup gap lagi. Nah, cuma saya belum tahu nih kapan dia akan tutup gap. Apakah hari ini atau besok dia baru akan menutup gap tersebut. Biasanya gap itu kan selalu ditutup untuk DXY itu sendiri. Nah, biasanya itu dia sisain dulu tuh sampai 1 minggu, habis itu dia baru tutup. Pernah juga begitu. Nah, ini kalau kita lihat sih memang secara pergerakan tren di 30 menit ini dia sudah berubah menjadi tren turun. Kenapa jadi tren turun? Karena dia sudah breakout dari mana? Dari sini. Dari si low dia yang ini. Jadi secara tren itu udah rusak di sini. Maka kalau kita perhatikan dia akan retest lagi baru dia lanjut tutup gap yang ada di sini gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ada area di time frame besar, dia itu kurang lebih di harga 107.8 sampai 109.5 itu belum di-retest sama dia. Jadi yang pertama itu area ini, yang kedua itu di sini. Ya, seperti kita tandain pada video sebelumnya. Ini itu ada area breakout loh. Jadi memang dia masih sangat potensi sekali untuk melakukan retest ke 109.5. Artinya si Euro USD ini juga masih potensi untuk turun lagi. Ya, dia turun kemana? Dia turun itu nanti kurang lebih akan retest ke 1253 sampai 863. Atau terendahnya itu kemarin kita bahas itu di harga kurang lebih 97.511 ya di sini di garis warna orange ini. Ini terendahnya dia yang bertepatan dengan area supportnya dia juga untuk menopang dari kenaikan breakout dia yang ada di sini begitu. Nah, ini sideway nih. Jadi memang masih potensi kalau di 4 jam pun kita lihat di sini ya di 4 jam memang masih potensi untuk double top. Tapi masih belum dikonfirmasi ya. Karena kalau double top ini minimal dia harus break dulu nih dari si 2742 baru dianggap sebagai double top yang valid gitu. Nanti double top berarti artinya dia mau koreksi. Target dekatnya ini ya
kemudian target jauhnya itu ada di sini, di 97511 gitu. Oke, jadi mungkin, kalau kita lihat sih memang di time frame 30 menit ya, itu secara struktur dia sideway, belum ada perubahan, beda ya dengan si GBP USD. Kalau GBP USD kan dia struktur harga turun, tapi kalau di Euro USD dia masih sideway, jadi masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan untuk saat ini. Hanya yang bisa kita lihat itu adalah low-nya dia di 2.700 saja. Ya begitu. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Euro USD ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.